pengajaran berkat firman Tuhan. Dan mari kita persiapkan hati dan pendengaran kita, dan kita percaya, kita yakin bahwa kuasa firman saat malam hari ini akan sanggup memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan, bahkan akan senantiasa membawa kita untuk kita dimampukan terbang tinggi bagai Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Mari segenap jemaat Tuhan, saudara kita bangkit berdiri dan kita pujikan Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bagai Raja Wali, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali,
dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan telah limpahkan atas kehidupan kami semua. Hari ini kami berkesempatan memuji memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah puji-pujian kami berkenan di hadirat Tuhan dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kembali mendatangkan berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan, kami mau duduk diam untuk kami menikmati dan menerima berkat firman Tuhan di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan. Nyatakan kebenaran firman bagi kami Tuhan. Dan berkati kami Tuhan. Untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih mampukan kami Tuhan. Untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami semua. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua Tuhan. Kuat kuasa Tuhan, hikmat Tuhan tercurah atas Bapak Gembala. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Akan duduk kembali. Terima kasih doanya Pak Juli Raharjo, Pak Yohanes, selamat melayani. Terima kasih. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, ketika kita mengerti hidup itu yang penting bagaimana cara memandang, cara melihat di semua keadaan. Ada orang jadi susah ketika dirinya sendiri melihat itu hal yang sebetulnya menyenangkan kalau salah melihat. Atau sebaliknya, caranya melihat kita sesuatu yang, nampaknya ini susah, nampaknya tidak bagus. Tapi kalau kita punya cara melihat bagus, tidak mustahil. Itu semua akan perjalanannya bahkan sampai ujungnya juga semuanya baik. Nah jadi prinsip ini di dalam hidup anak Tuhan supaya kita semuanya tahu. Ini baru kata pembukaan. Tapi intinya saya sedang bicara bahwa Tuhan ingin membangun, membentuk kita dengan suatu rancangan rencana yang khusus. Hari ini saya ajak saudara melihat. Kalau Yesus mengatakan kepada Filipus dalam Injil Yohanes pasal 14 dimulai ayat yang ke-8, nanti saudara kita sama-sama perhatikan ya. Itu ada korelasinya ketika Tuhan Yesus bilang kalau firmanku tinggal di dalam kamu, maka kamu di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kita selalu ingat kata-katanya adalah mintalah apa saja kamu terima. Tapi sebetulnya kalau Yesus di dalam kita, tujuannya apa? Satu sebetulnya. Supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Dari mananya nanti kelihatan? Prinsip-prinsip itulah yang diawali dengan pembacaan. Coba kita buka sama-sama Yohanes 14 ayat yang ke-8 ini. Silakan Pak Yohanes. Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Lanjut Pak, silakan sampai beberapa 9. ayat. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku,
Dialah yang melakukan pekerjaannya. 11 terakhir. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Allah yang tidak terlihat kemudian datang dalam pribadi yang kita kenal. Siapa dia? Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cara supaya dunia ini mengenal penciptanya, maka dia datang dalam wujud Yesus. Dunia tidak bisa kenal, tidak bisa menerima. Maka dia menjelaskan, kalau sekiranya kamu itu tidak mengenal aku, minimal dengan semua yang ku berbuat. Perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan, perilaku yang sedemikian ini yang tidak mungkin itu bisa bersumber dari yang lain kecuali dari aku, Bapa, Sang Pencipta ini. Bahwa aku datang tujuannya apa? Aku dari sorga datang ke dunia, yang ku bawa apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera yang ku berikan kepadamu tidak sama dengan yang dunia berikan. Kedatanganku untuk apa? Untuk memberikan penebusan. Ini yang dikerjakan Bapa. Dari mulanya. Kapan? Contoh supaya kita tahu. Waktu Adam telanjang. Adam kemudian cari daun pohon ara, dipakai cawat. Usaha menutupi ketelanjangannya. Di mata Tuhan tidak layak, tetap telanjang. Maka Tuhan yang bertindak. Untuk apa? Mengambilkan kulit binatang yang sudah jadi korban. Untuk menutupi ketelanjangan. Itu pakaian baru layak setelah ada korban. Jadi dari mulanya Tuhan itu sudah melakukan hal yang sedemikian. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga kalau kamu tidak melihat, mengenal, minimal kenali. Watakku kasih sempurna. Ngajar kasih dia jalankan. Tempeleng pipi kiri, berikan pipi kanan. Dia totalitas. Ya, bukan pipi kiri, pipi kanan aja. Tetapi seluruh keberadaan tubuhnya. Iya kan? Dipersembahkan, dikorbankan. Ini yang harusnya dunia tahu. Filipus, telah sekian lamanya kamu mengikut aku dan kamu masih bertanya, apa tadi pertanyaannya? Tolong tunjukkan kepada kami Bapa itu sudah cukup. Ya kan gitu kan? Tuhan Yesus jawab, sekiranya engkau melihat aku, Yesus, maka sesungguhnya engkau sudah melihat Bapa. Yang memang engkau tidak punya kemampuan melihat Dia. Maka Dia itu datang dalam wujud ini. Ini minimal pekerjaanku, karyaku, sifatku. Yesus bilang. Itu saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Ini supaya dunia tahu. Sekarang korelasinya ini. Bagaimana dengan kita yang sudah ditebus oleh Tuhan? Tuhan juga mengatakan kalimat yang saya pakai tadi. Jika kamu di dalam aku, Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Itu di pasal yang sebelahnya ya,
Sebelahnya, coba Pak silakan dibaca 15 ayat yang ke-7. 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Semua katakan amin. Amin. Mau menerima semua dari Tuhan? Yang di dunia mau saudara terima? Yang di dunia mau? Iya, dari Tuhan, amin. Yang di sana mau? Iya, pasti dapat tidak? Iya, di dunia yang kita butuhkan pasti kita terima. Kalau enggak hidup sampean saya sampai hari ini kan. Kita ada sampai sekarang ini. Berarti cukup makan, minum, oksigen untuk kebutuhan tubuh ini. Tuhan memberi. Saudara yang dikasihi Tuhan. Apalagi? Ya, kebahagiaan, sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana itu sejahtera bisa terpelihara? Karena kita memiliki pengharapan kepada Dia. Orang, aduh, mana? Dunia kayak gini kacau. Mana ini kalau sampai keadaannya dakaruan. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan berfirman, tenang, aku beserta kamu. Saudara punya iman kan, amin? Firman-Nya tinggal kan di dalam kita kan? Aku percaya. Tuhan yang janji, Dia tidak pernah dusta. Aku yakin kalau Dia menyertai, yang kubutuhkan Tuhan penuhi, cita-cita dan harapanku ke depan Tuhan tidak akan lewatkan, bahkan lanjut ke generasi anak keturunanku, Tuhan pasti akan pelihara dan berkati. Ini yang kemudian orang, saudara yang dikasihi Tuhan, damai. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti berpihak pada orang yang sudah ditebusnya. Itu. Jadi selalu punya pengharapan. Orang punya pengharapan itu selalu punya semangat hidup. Tambah berani menjalani hidup. Kalau namanya problem, persoalan, pekerjaan, kesehatan, persoalan dalam keluarga, semua orang ada masalahnya. Tapi punya pengharapan tidak? Oh iya, karena punya iman. Oh iya, kenapa bisa punya iman? Karena ditebus Tuhan. Imannya kan bukan iman yang sifatnya umum, tetapi iman khusus karena pendengaran akan firman. Ya, iman oleh karena kasih karunia Allah, beritanya dapat kita dengar. Aku yakin, aku percaya. Iman itu kemudian didampingi dengan apa? Pengharapan. Ya, dikerjakan oleh kasih Allah. Sehingga kecipratan sifatnya kasih. Orang punya pengharapan. Saudaraku ini kasih Tuhan. Punya semangat dalam hidup. 2 Korintus. Saya ingat itu saudaraku. 2 Korintus pasal yang ke-3. 2 Korintus 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Haleluya, amin. Punya pengharapan, punya apa? Keberanian, punya semangat. Orang berani kan mesti semangat. Kalau orang ketakutan semangat tidak? Nanti gimana? Ya, kalau terus gini keadaannya, kalau masalahnya begini, kalau sakitnya begini, nanti gimana? Apa tidak menghalangi karir? Apa tidak ya menghambat? Ini saya bilang, tidak ada buat orang yang punya pengharapan. Dia punya keberanian, punya semangat, yakin kalau Tuhan yang membuka rezeki, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa menghempasnya. Amin, saudaraku. Ya, mungkin orang banyak merugikan, merongrong, menjatuhkan.
Tapi kalau orang itu ada di dalam naungan kuasa Tuhan, tidak ada yang bisa menjatuhkan. 10.000 di kiriku, 10.000 di sebelah kananku, roboh. Tetapi aku percaya orang yang dalam naungan Tuhan tetap di dalam penjagaan kuasa Tuhan. Amin, saudaraku. Nah itu orang yang ditebus Tuhan. Selalu punya pengharapan. Di mana ada pengharapan? Di situ ada keberanian. Itu yang memungkinkan saya memulai langkah untuk mengerjakan tugas panggilan di satu tempat yang pastinya kalau ditanya secara akal manusia sangat-sangat tidak nyaman. Waktu Tuhan panggil saya kembali, Henry. Saudaraku sempat, mau ke sana, mau Kalimantan, mau ke Subang. Saya masih ingat itu. Tawaran maksudnya. Jadi begitu saya tunduk diri. Dari awal Tuhan saya panggil, selamatkan saya, tebus saya. Tuhan menyertai faktanya. Dituntun sampai di situ. Ketika melihat latar belakang saya, diriku sendiri, aduh, siapa di zaman waktu itu aja memulai pelayanan. Tidak mungkin saya harusnya kok bisa sampai sedemikian ini kalau bukan anugerah Tuhan. Benar. Ya balik lagi. Ini kasih Tuhan, ini kuasa Tuhan. Sudah menebus saya. Nah, sekarang saya yang kerjakan aja. Saya melangkah ya. Saya lalui waktu ke waktu. Ya, selalu saya sebut, udah 37 tahun jalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita tahu ini cara Tuhan ya di dalam menuntun umat tebusannya. Saudara-saudaraku ini dikasihi Tuhan, kita akan taat saja. Kita turuti dia. Wong nurut Tuhan itu tidak pernah rugi, saudaraku. Ngomong sama sebenarnya nurut Tuhan itu tidak pernah rugi ya. Ayo 1, 2, 3. Nurut Tuhan tidak pernah rugi, amin. Diuntungkan. Semua sudah belum? Iya loh, sudah. Bu deh. Iya, Pak Fran sudah belum? Udah disenggol. Sama yang belakang itu ada pemuda itu Yega, ya. Puji Tuhan, amin. Nah, gitu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Orang ditebus Tuhan. Ada dalam jaminan, di dalam kuasanya. Itu yang saya yakinnya. Lu siapa saya, ya kan? Dikasih kesempatan, anugerah Tuhan. Sama. Buat saudara-saudara semua. Ya walaupun mungkin panggilan, bentuk tugas, bidang ya yang dipercayakan Tuhan beda. Tetapi ingat ada satu rancangan besar dari Tuhan yang Maha Besar dipercayakan kepada setiap kita. Punya pengharapan, punya keberanian, punya semangat melangkah terus. Bisa. Tapi bukan cuma di situ. Kalau ini tadi kan saya memberitahu bahwa ini keuntungan-keuntungan yang Tuhan berikan kepada kita diberitahukan lebih dulu. Kalau orang yang ditebus Tuhan itu demikian, kalau firman Tuhan itu ada di dalam kita seperti kita sudah di dalamnya Tuhan, mintalah, kamu terima. Tapi ada tujuan jauh lebih mulia. Dan ini merata untuk setiap orang tebusan Tuhan. Seperti Yesus menyatakan kepada dunia, diri Bapa yang tidak terlihat. Begitu juga Yesus menebus kita supaya kita ditampilkan lagi agar orang-orang tahu, kenal Yesus yang mereka belum lihat. Tetapi mereka lihat di dalam kita. Minimal. Dari apa? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya,
Sifat Yesus. Sifat Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sifat Yesus. Mari kita baca 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Yesus itu apa, saudaraku? Setia. Bukankah Allah yang telah memanggil kamu? Ya, melalui persekutuan dengan anaknya Yesus. Bukankah dia adalah setia? Aku dan Bapa satu, Yesus bilang. Dan aku dan Bapa itu sama. Setia. Itu saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Setia sampai mati. Itu Yesus. Demi kita semua. Demi menebus kita. Demi menyelamatkan kita. Oh, sudah selesai ditebus, sudah dosanya diampuni. Dah, tugasku selesai. Aku bisa bernafas lega. Aku kembali ke sorga. Urusannya ya sudah, silakan kalian sendiri selesaikan dalam perjalanan dunia ini. Aku tak duduk saja di sana. Begitu ya Yesus? Begitu Yesus? Ada kalimat pengharapan apa yang diberikan Tuhan? Sekalipun dia sekarang tidak lagi bisa nampak kita lihat secara kasat mata. Sama ya. Berapa orang? Apa lagi? Siapa lagi yang bisa jawab ini? Jaminan apa yang dia berikan? Menyertai, ketahui aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Menyertai waktu kita senang, waktu kita ya untung, waktu kita semua keadaan. Berarti dia itu apa pribadinya saudaraku? Setia. Itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setianya Yesus itu luar biasa. Dan dia ingin banyak orang juga melihat hidupnya anak Tuhan yang sudah ditebus Tuhan. Itu juga ada, apa ini tadi? Setia. Di dalam perjanjian lama ada dikatakan begini, kamu mencari orang baik, orang pinter, orang bijaksana, banyak. Tetapi mencari orang yang setia. Adakah orang yang setia? Ada. Orang yang apa? Yang dimasuki Yesus dalam hidupnya. Pasti bisa setia. Amin. Dalam segala keadaan. Ya, ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, saya 41 tahun. Ya, menjadi pengikut Yesus, puji Tuhan. Sampai hari ini dinilai setia. Tapi Tuhan ingin melihat saya bisa disebutnya setia itu kalau sampai akhir hayat hidup saya. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Supaya dunia tahu. Ada ayat di luar catatan saya, cuma ingat itu favorit saya di dalam Wahyu Pak. 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Haleluya. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Nah, apa yang terakhir? Ya, yang setia. Dipanggil, apa lagi? Dipilih, apa lagi? Setia. Susah Pak, sulit Pak. Tanpa Yesus ya. Tapi Yesus di dalam kita pasti bisa. Itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, sifatnya Yesus. Setia dalam hal apa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, menyelamatkan. Menyelamatkan dengan
setia. Itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kalau orang, wah, gimana jadi orang itu? Masa bisa sabar, masa bisa tahan, masa bisa mampu ini ngadepi begini ini. Ya, mana mungkin? Di dalam kita ada Yesus. Yesus setia untuk apa? Menyelamatkan. Yang diselamatkan siapa? Kita kan? Amin. Iya Pak, kalau dia menyakiti, mengecewakan sekali, 2 kali, 3 kali. Saya mau tanya, setelah saudara jadi Kristen ditebus Tuhan, saudara berapa kali masih nyakiti hati Tuhan? Bikin dosa, bikin salah? Halo? Gak ada yang jawab. Pertanyaan saya yang kedua. Tuhan masih setia menyelamatkan saudara? Tuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dengan dasar itu yang dimungkinkan untuk apa? Seluruh kehidupan rumah tangga, keluarga, anak-anak Tuhan. Selamat rumah tangganya tetap bahagia di dalam kuasa Tuhan. Yesus ada di dalam kita semua, amin saudaraku. Ada watak apa? Salah satunya ini Tuhan setia. Dan poin yang pertama adalah setia menyelamatkan. Maka saya yakin, kalau kita sudah berpegang, oh ini Yesus ada di dalam aku, supaya aku setia. Setia dalam hal apa? Menyelamatkan, kayak Yesus. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-10 itu diterangkan, bahkan ketika kamu masih seteru Allah, kamu diperdamaikan. Apatah lagi sesudah kamu sudah jadi anak Allah. Masa ketika kita begitu keliru dikit, salah dikit, sudah tidak diselamatkan? Enggak. Betul Pak ayatnya itu tadi. Tolong dibacakan Pak. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Kata apa yang beri jaminan ini? Satu kata itu tadi apa? Pasti. Pasti diselamatkan. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu yang membuat orang-orang di sekitar kita lihat, oh beda ya. Beda. Ini, Yesus tuh gini. Saudara-saudaraku yang dikasih Yesus, itu yang kalau kita betul-betul tahu prinsip-prinsip seperti itu, jalani. Melangkah terus. Ya. Lakukan apa yang memang bernilai itu ya, khotbah saya yang lalu. Enggak akan sia-sia. Minimal paling apes. Kita enggak lihat kenyataannya itu di dunia. Satu waktu nanti diakui itu. Waktu kita ada di dalam kerajaan surga. Maaf saya pakai istilah paling apes. Karena enggak ada yang dikerjakan oleh orang setia itu lantas tidak mendatangkan manfaat. Pasti mendatangkan manfaat. Ada yang manfaat itu seketika, cuma sesaat. Ada yang kelihatannya belum nampak, tapi begitu nanti itu dimunculkan, itu akan menjadi satu manfaat yang panjang sekali. Dan untuk kepentingan yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Berangkat dari ketekunan kesetiaan waktu yang kecil. Yusuf itu, dia rela mengalami semua kesulitan, penderitaan Yusuf. Dia kerjakan semua. Tapi dia punya pengharapan. Kan dia punya iman. Kan dia berpegang pada firman. Mana dasarnya? Waktu dia mengatakan kepada istri Potifar. Semua yang aku kerjakan ini diberkati oleh dia.
bahkan seisi rumah ini sudah diserahkan oleh Tuanku itu kepadaku. Kecuali engkau, karena engkau itu istrinya dia. Masakan aku harus menyakiti hati Tuhan Allahku. Itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Dasar prinsip yang demikian. Itu yang penting. Sehingga terus mengerjakan dengan tekun, dengan kesetiaan. Ya. Yang dipikirkan Yusuf apa? Dia ingin menyelamatkan seluruh Israel. Waktu semuanya sujud di pasal yang ke-50 kitab Kejadian itu. Saudara-saudara Yusuf ketakutan karena bapaknya si Yakub meninggal. Apa yang terjadi? Yusuf berkata, bangun, jangan kamu ganti aku, apa kamu anggap gantinya Allah sehingga kamu berlutut. Kamu merancang mereka yang jahat, ya memang itu fakta. Tetapi Tuhan Allah mereka yang baik. Demi apa? Keselamatan seluruh bangsa ini, bahkan sampai jauh ke depan. Itu Israel ada sampai hari ini. Makanya orang itu kalau hanya berpikirnya itu sempit untuk kepentingan, untuk keuntungan yang singkat, untuk sesaat, hanya untuk diri, biasanya gampang kecewa, gampang ya merasa terzolimi, gampang merasa tidak berdaya, tidak mampu dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada prinsip, aku harus setia menyelamatkan. Setia apa? Tolong saudaraku. Menyelamatkan. Punya daya tahan. Punya daya tahan. Ya. Sekalipun orang, waduh, ini urusannya berat. Nanti apa jadinya? Ya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ujung-ujungnya udah berpulang aja kepada Tuhan. Semuanya Tuhan nanti. Kenapa? Tujuannya besar. Apa yang rindu kita selamatkan, pasti selamat dia. Karena Yesus berkata, yang kau ikat di bumi terikat di surga. Yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Ketika orang menghadapi berbagai macam batasan, rintangan, tekanan, bentuk macam-macam pressure di dalam hidup ini. Kita katakan dalam nama Yesus, aku ikat semua ini. Tidak akan pernah merintangi kekuasaan rencana Allah tetap terjadi. Melalui hidupku di antaranya. Pasti itu akan terjadi. Itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, mari. Setia. Ya, bukan cuma menyelamatkan saja. Tapi setia mengampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Ini makanya orang yang ngerti betul waktu mengucapkan doa Bapa kami, kan banyak yang hafal. Ada kalimat yang paling tidak disukai apa? Ampunilah kesalahan kami seperti apa? Iya, kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Orang sekeliling kita tahu, akhirnya kenal Yesus melalui tampilan hidup saya dan saudara. 1, apa? Setia menyelamatkan. Makanya sesuatu yang amburadul, sesuatu yang rasanya kayak wah ini sudah berantakan. Tapi tetap tidak, saya tetap berusaha harus setia untuk apa? Menyelamatkan ini. Ini harus diselamatkan ini. Tidak langsung dihancurkan sekali. Enggak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dialog Yesus dengan Filipus itu untuk membawa harusnya dunia itu kenal bahwa Yesus itu Bapa. Paling tidak minimal semua pekerjaan-pekerjaanku inilah. Yang menunjukkan ini aku, ini Bapa. Kau lihat aku, engkau lihat Bapa. Dunia ngerti begitu. Sekarang Yesus mentakdirkan kita yang sudah Yesus di dalam kita, firman di dalam kita,
Maka kamu tahu Henry, kalau kamu setia menyelamatkan, setia mengampuni, maka banyak orang akan tahu siapa aku Yesus itu. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya kita baca ayat 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Memberikan apa saudaraku? Jalan keluar. Sekali lagi apa? Jalan keluar. Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Itu Allah kita dalam Yesus. Dia tahu jalan hidup tidak mudah. Dan dia selalu memberikan pendampingan buat kita. Nah, sekaligus dia juga mengatakan, memberikan apa? Jalan keluar. Maka hari-hari ini siapa di antara saudara menghadapi sesuatu, wah pelik sekali Pak, complicated Pak, ini aduh pokoknya Pak, tidak ada serut yang seperti saya hadapi ini, saya seperti benang ruwet, kecemplung dawet, jujur ya angel, datang pada Yesus yang setia untuk memberikan jalan keluar. Dan Tuhan ingin itu mengaplikasi dalam hidup kita pun demikian. Kita juga harus punya setia untuk memberikan jalan keluar. Ingat takdirmu, takdirku adalah untuk jadi serupa dengan Yesus. Ayat penutup dan setelah itu saya berdoa. Roma pasal 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini takdir. Saya dan saudara ditakdirkan menjadi serupa dengan Yesus. Itu. Sekeliling akan tahu bahwa ini modelnya Yesus itu seperti ini. Saya tetap percaya semua keadaan bisa kita lalui bersama Tuhan. Kita akan menghasilkan buah yang besar. Rancangan-rancangan yang Allah libatkan kita di dalamnya itu betul-betul terlaksana. Jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai kita kemudian berhenti di tengah jalan. Ingat itu. Apapun yang terjadi pada diriku dan dirimu, Allah tetap mengasihi dan setia kita. Ya, setia kepada kita, menuntun, mendampingi kita semua. Tuhan berkati. Saya undang kita berdiri, saya akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Pak Yohanes Widodo. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Untuk kesempatan yang istimewa malam ini Tuhan. Boleh Tuhan anugerahi umur untuk kami hadir di dalam ibadah PA. Sehingga kami dibawa oleh Tuhan di dalam satu kenyataan takdir yang tidak bisa lepas. Buat setiap hidup anak Tuhan telah ditakdirkan menjadi serupa dengan gambar Yesus Kristus. Pribadi Yesus Kristus. Sehingga nanti sekeliling di mana kami ada, Tuhan tahu bahwa ini gambaran Yesus itu. Hidupnya orang Kristen yang bertanggung jawab. Memiliki kesetiaan untuk menyelamatkan. Walaupun permasalahan, keadaan itu serunyam. Punya kesetiaan untuk mengampuni. Luar biasa. Kok bisa demikian? Aturannya kalau secara umum ini sudah hancur, ada alasan untuk hancur-hancuran, tapi tidak. Ada pengampunan. Ini kalau tidak Yesus tidak mungkin.
Orang di sekeliling kami Tuhan akan berkata pada saatnya bahwa hidupnya anak-anak Tuhan, orang Kristen memiliki kesetiaan untuk tetap mengusahakan jalan keluar, kebaikan bagi orang lain. Tidak sibuk hanya dengan keuntungan, kepentingan sendiri. Mari Tuhan jamah kami semua, sehingga doa harapan kami ini menjadi kenyataan bahwa takdir-Mu itu memang nyata, pasti tidak bisa berubah. Hidup kami akan sungguh sama dengan gambar-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, malam ini sekali lagi ulurkan tangan-Mu, jamah kami satu persatu. Roh Kudus kuasai kami, memberi kekuatan dan urapan kepada kami satu persatu. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang lemah lagi malam ini Tuhan, karena Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Semua jadi kuat di dalam Tuhan. Kuat fisiknya, kuat jiwanya, kuat rohnya. Dan tidak ada kuasa lain, roh-roh setan iblis apapun yang tidak bisa ditaklukkan. Semua dapat dipatahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Gembala saat malam hari ini. Dan biarlah melalui firman Tuhan kita semua semakin dituntun untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia di hadapan Allah. Kita menaikkan satu pujian, Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami mulai awal hingga penghujung ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak untuk berkat firman yang sudah kami dengar hari ini. Bagaimana Tuhan firman mengajarkan bahwa kami Engkau ciptakan serupa dengan gambar-Mu ya Bapak, sehingga kami juga bisa belajar untuk rela mengampuni Tuhan, belajar untuk setia Tuhan, sama seperti yang Engkau contohkan Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami orang-orang melihat bahwa nama Tuhan saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu. Engkau memberkati Bapak Gembala yang menjadi saluran berkat firman. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kesehatan, tuntunan Roh Kudus senantiasa Tuhan, sehingga firman-Mu terus diberitakan dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati setiap pelayan-Mu yang bertugas hari ini. Tambah-tambahkan talentanya. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Engkau berkati, Engkau kuduskan, sehingga bisa digunakan untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, berkatilah kami. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku sekalian, marilah kita pulang dengan menerima berkat, rahmat, anugerah dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang yang kedua kalinya menjemput kita ke surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga,
Haleluya.